Ramadan Total Kebaikan bersama BMH. Ramadan 1441 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Bapak-bapak, saudara-saudara, kaum muslimin dan muslimat, pemirsa dan pencinta channel Batalmal Hidayatullah Kepri. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur atas izin dan restu Allah Subhanahu wa taala dipertemukan dengan bulan Ramadan yang merupakan madrasah kehidupan untuk menentukan arah perjalanan kehidupan kita, berhasil atau tidaknya, sukses atau gagalnya sebuah usaha yang dilakukan oleh orang yang berpuasa. Kesempatan ini kita akan sampaikan tentang rahasia di balik kalimat Ramadan. Di balik kalimat Ramadan ini ada 5 rahasia yang sangat penting dan menjadi sebuah kekuatan spirit sekaligus mensugesti kita untuk berlomba-lomba meraih dan memperoleh apa yang dipersiapkan dan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya pada bulan Ramadan ini. Kita berpuasa karena ingin mendapatkan di 5 kalimat rahasia itu. Yang pertama adalah kita berpuasa karena kita ingin mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bukankah dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala binatang-binatang yang minum di kolam atau di sungai, mereka tidak saling berebutan karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala? Bukankah binatang-binatang buas bisa melakukan apa saja dengan kebuasannya, tetapi dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala mereka tidak pernah memangsa atau membunuh anaknya. Nah, karenanya apa yang terjadi di dunia kita ini tak lepas dan tak lebih daripada karena adanya nilai yang sangat luar biasa adalah nilai kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu diingat bahwa kasih sayang Allah Subhanahu wa taala itu ada 100. 99% itu masih tercatat dan tersimpan di Lauhul Mahfuz. Satu saja yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ke bumi. Itu pun sudah membuat kita memperoleh sesuatu yang sungguh sangat luar biasa dengan apa yang disebutkan dengan rahmat Allah. Kalau kita lihat misalnya firman Allah di dalam surat Al-Imran, "Fabima rahmati minallahi linta lahum." Sebagai rahmat dari Tuhanmu, kamu berlaku lemah lembut. Wala kunta fazzan ghalisal qalbi lam fadmi haulik. Kalau kamu bersikap keras dan berhati kasar kepada mereka, tentulah mereka menjauhimu. Oleh karena sebuah kehidupan yang baik itu akan berjalan seiring seimbang
kalau dia dijalani dan dilakoni dengan kasih sayang Allah, di mana di dalamnya ada nilai adalah lintalahum, kamu berlaku lemah lembut. Wala kunta fasagalisal qalbi lam fadimi haulik, kalau kau bersikap keras dan berhati kasar kepada mereka, tentulah mereka akan menjahimu. Sehingga kasih Allah Subhanahu wa taala disampaikan dengan kelemah lembutan, di dalamnya harus ada fa'fu anhum, mohon ampunkan mereka, wastaghfir lahum, minta ampunkan mereka. Kemudian wasyarifil amr, dan bermusyawarah dalam setiap urusan. Fa idza azamta fataqallah, ini juga jangan dilupakan, adalah kalau sudah ada keinginan, kebulatan tekad, hasil yang kita ingin capai, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertawakal. Oleh karena itulah, dengan kasih Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita, kemudian kita berlaku lemah lembut, tentu juga harus diringi dengan fa'fu anhum, maafkan mereka, wastaghfir lahum, minta ampun ke mereka, wasyairum fil amar, dan bermusyawarahlah dalam setiap urusan. Bulan Ramadan ini adalah memberikan kekuatan yang sangat pasti bahwa kita akan memperoleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga bulan Ramadan ini betul-betul kita rasakan adalah kasih Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah maghfirah. Bukankah kita berpuasa ini juga dalam rangka untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala? Bahwa dengan buka puasa saja yang kita lakukan pada bulan Ramadan, maka Allah akan mengampuni dosa kita, membebaskan kita dari api neraka, dan akan memperoleh pahala seperti pahalanya orang yang berpuasa itu. Ini luar biasa. Karena memang kalau kita melakukan sesuatu pasti harus diringi, karena ada ampunan Allah di sana. Apa yang kita lakukan? Karena ada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bulan Ramadan ini adalah bulan pengampunan, disebut dengan bulan maghfirah. Maka berbahagialah kita kalau kita berpuasa pada bulan Ramadan, kemudian kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah Difun. Difun itu artinya bulan Ramadan ini adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan apa saja yang kita lakukan. Terbukti bahwa satu kebajikan yang kita lakukan maka dinilai wajib oleh Allah di luar bulan Ramadan. Sesuatu yang wajib kita lakukan pada bulan Ramadan, insya Allah dianggap dinilai 7 kali lipat di bulan yang lain. Sehingga memang spirit kita terus menerus menggali nilai-nilai pada bulan Ramadan dibutuhkan supaya spirit kita ini tidak pernah berhenti. Kemudian yang keempat adalah aminan minan nirad. Artinya kita berpuasa pada bulan Ramadan adalah karena ingin dibebaskan dari api neraka. Memang bulan Ramadan itu oleh Rasulullah sudah disampaikan, qad ja'akum syahr Ramadan syahr mubarak kataballahu alaikum siyam fi tubta wa babul jinan wa tuqlaqu wa babul jahim wa tugallu fi syayatin fihi lailatul khair minal syahr. Bulan Ramadan adalah syahr mubarak, bulan berkah, di mana kamu diwajibkan berpuasa dalamnya. Pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan seluruh setan-setan itu diikat. Dan di dalamnya juga ada satu malam lebih hebat daripada 1000 bulan. Dan ternyata di dalam membebaskan diri kita dari api neraka, ya salah satu diantaranya juga adalah memberikan kemudahan kepada pembantu rumah tangga kita. Itu insya Allah di samping akan dimerdekakan, juga Allah Subhanahu wa taala membebaskannya mereka dari api neraka. Kemudian yang terakhir adalah huruf nun, artinya cahaya. Tentu membedakan antara kita dengan umat lain. Ya, di samping tentu puasanya bisa sama, tapi sahurnya yang beda, buka puasanya yang beda, amalan-amalnya dalamnya tentu beda. Sehingga kalau kita memang mampu melaksanakan ibadah dengan baik, wajarlah
Kalau umat Islam di mana-mana kita lihat bercahaya. Bercahaya karena apa? Hataman Qur'annya, wirid zikirnya, kemudian meluangkan waktu sejenak ketika mereka mau berbuka puasa, sambil dia berdoa, sambil dia zikir, ke siapa mereka untuk menunggu atau menanti di samping berbuka puasa, juga tentu ketika mereka akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kiranya insyaallah sisa Ramadan yang masih ada ini tetap terjaga stamina ruhiyah kita, stamina fisik kita untuk menjalankan puasa sebagaimana mestinya, karena masih ada 10 malam berikutnya untuk kita berebut pahala dan tentu merebut malam Lailatul Qadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.